Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Saya ke Pak Romin. Pak Romin, Anda optimis tidak? Paling tidak sepanjang tahun 2017 ini kita bisa mendapatkan tax ratio lebih baik, wajib pajak juga inisiatif lebih baik. Itu bagaimana? Saya optimis ya, karena memang potensi perikanan Indonesia itu terbesar di dunia, terutama di perikanan budidaya gitu ya. Di perikanan tangkap itu potensi produksi lestari laut dunia kan sekitar 90 juta ton. Kita 9,3, jadi 10% lebih ikan laut dunia itu adanya di Indonesia gitu. Jadi sekali lagi secara potensi ada di situ. Cuman mungkin kalau boleh saya himbau ya, ini 2 tahun terakhir ini kan memang Kementerian Kelautan Perikanan tuh ibarat mobil terlalu banyak remnya ya, moratorium ini gini sehingga misalnya 15-16 pabrik surimi di sepanjang Pantura tuh sekarang hampir gulung tikar ya, karena nggak ada bahan baku. Demikian juga sentra industri perikanan di Bitung mungkin hanya sekitar 20% lagi tuh. Di Muara Baru kalau kita lihat juga banyak yang gulung tikar. Demikian juga di Benoa dan di Ambon gitu ya. Mungkin sejak sekarang harus diberi kemudahan itu ya. Shock terapinya udah cukup gitu ya. Dan mudah-mudahan para pengusaha perikanan, saya himbau, nelayan, pembudidaya ikan mulai patuh ya. Kemudian Kementerian Kelautan Perikanan memberikan iklim investasi dan kemudahan berbisnis yang kondusif. Karena Bapak Presidennya di mana-mana dalam maupun luar negeri selalu begitu kan. Karena saya sangat mengikuti perasaan beliau Pak Jokowi ya, bahwa kalau hanya tumbuh 5% dengan kualitas pertumbuhan semacam ini, yang hanya 1% pertumbuhan hanya bisa ciptakan 150.000 tenaga kerja. Kalau 5% kan hanya 750.000 tenaga kerja. Padahal angkatan kerja baru itu sekitar 3 juta ya. Jadi kita harus tumbuh 7%. Dan saya hakul yakin kalau sektor kelautan perikanan itu lebih ramah ya terhadap investasi dan bisnis ya. Jangan semua dipandang semua pengusaha itu maling dan nakal gitu ya. Kalaupun ada yang nakal harusnya kan sebagai orang tua, pemerintah kan orang tua ya, harusnya diperbaiki, dinasihati gitu ya. Insya Allah saya hakul yakin ya kalau kondisi investasi dan ease of doing business-nya diperbaiki ya, maka tax ratio perikanan saya optimis lebih besar dari 1% mengalahkan sektor kehutanan. Baik. Saya kepada Pak Yon, target kira-kira dari Dijen Pajak sendiri seberapa besar nih? Paling tidak tahun ini aja ada nggak targetnya? Iya, artinya kita cobalah dari yang 0,01 kalau bisa meningkat 10 kali lipat, kenapa enggak, minimal lah untuk tahun ini kita coba ya. Kalau bisa lebih tentu akan lebih bagus. Artinya kita dengan kerjasama yang baik. Dan paling dekat kan ini masih dalam masa tax amnesty. Kalau dari data yang kita miliki, artinya kita melihat posisi bahwa dari wajib pajak perikanan hanya baru sekitar 40% yang ikut tax amnesty. Kami tentu dari Dirjen Pajak memanfaatkan kesempatan ini juga untuk mengajak kepada para pengusaha di sektor perikanan, kemudian para pemilik kapal yang memang potensial untuk ikut tax amnesty, mari ikut tax amnesty. Dan bagi yang sudah ikut tax amnesty, yang merasa belum melaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya, boleh, masih ada kesempatan untuk ikut tax amnesty tahap kedua. Maksudnya 2 kali, yang kedua, yang ketiga begitu ya. Karena apa? Karena sebentar lagi tax amnesty selesai. Kemudian tentu seperti disampaikan juga oleh pimpinan kami bahwa masa selanjutnya tentu kita akan melakukan penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini tentu akan dilakukan terhadap secara adil kepada seluruh wajib pajak. Karena kalau nggak dilakukan, berarti tidak adil terhadap wajib pajak yang sudah patuh dan wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty, kan begitu ya. Nanti sanksinya kan relatif cukup besar. Sebagai satu contoh misalnya, kalau sekarang kan tarif terakhir nanti 5%. Periode ini yang ikut tax amnesty. Nah, nanti kalau seandainya sampai dengan periode terakhir mereka tidak ikut tax amnesty, dan kemudian setelah periode ini kemudian ternyata Dirjen Pajak memperoleh data wajib pajak tersebut aset yang dia miliki, maka aset tersebut dianggap sebagai penghasilan 2016 dan kemudian dikenakan tarif normal plus sanksi lagi 2% kali 24 bulan. Jadi 48%. Dan semoga sosialisasi juga tidak kendor begitu ya, Pak Yon. Baik, terima kasih Pak Yon telah hadir bersama kami. Terima kasih Mas. Pak Rumin, terima kasih telah hadir bersama kami. Pepin. Dan bisa sampai di sini kebersamaan kita dalam Hati Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Saya Kevin Egan mewakili rekan Anda Lesmana. Undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.